Selamat sore dok. Selamat sore Pak. Ya. Sore ini kita berbincang-bincang dok. Ya. Mohon maaf ini kalau mengganggu waktunya. Tidak mengganggu dok ya? Enggak mengganggu. Okay. Ya. Nah jadi gini dok. Maksud saya berbincang-bincang ini karena saya mencoba menggali nilai-nilai gitu. Nilai-nilai yang kemudian bisa kemudian saya expose, yang harapan saya itu bisa didapati oleh publik sehingga bisa bermanfaat bagi mereka. Kan jadi saya berprinsip hidup itu begitu dok. Bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi kita, tapi seberapa besar sih kebermanfaatan yang kita sanggup hadirkan gitu ya. Nah ini kan Dokter Oktovina K. Mose, ya. Spesialis anestesi, kemudian KIC. Iya betul Pak. Itu kebetulan semalam saya hafalkan dok. Saya cari-cari di internet, saya hafalkan. Baik, terima kasih dok atas hadirnya, berkenan hadir di Brigif 27 Nusa Ina. Dalam podcast kita berbincang-bincang, saya pengen tahu ya lebih banyak tentang medis, lebih banyak tentang riwayat pendidikan dokter, pengalaman pengabdiannya, terus kemudian dan lainnya lah yang mungkin bisa kita bagikan kepada masyarakat dok. Setuju ini dok? Setuju. Baik, saya minta yang pertama mohon berkenan memperkenalkan diri dok. Oke baik. Selamat sore Pak Eko. Ya. Ya saya nama lengkapnya tadi ya, Oktovina K. Katerina Mose ya. Jadi gelarnya spesialis anestesi. Ya. KIC itu konsultan intensive care. Ya. Ya. Dan magister kesehatan. Oh iya, ya. Saya lupa MKes-nya. Iya. Itu jadi saya lahir di Cimahi. Oh, lahir di Cimahi? Iya, saya di pikir Pusdikpom. Jadi ada kaitannya dengan tentara juga nih? Ya, di Dustira. Oh iya, di rumah sakit tentara ya. Ya, jadi 10 Oktober. 10 Oktober itu ya, 10 Oktober. Untungnya bukan 5 Oktober ya? Iya itu. Kalau 5 Oktober sudah. Kalau laki-laki mungkin diusahakan 5 Oktober kali ya. Ya. Ya, berarti lahir di sana dok? Lahir di sana, ya. jadi numpang lahir. Numpang lahir. Ya, setelah itu dari TK sampai SMA itu di Ambon. Oh iya. Ya, jadi kemudian pendidikan kedokteran umumnya di Manado. Di mana tuh? Di Samratulangi, Universitas Samratulangi. Kemudian spesialisnya di Bandung, jadi balik. Oh ya. Ya, jadi dari spesialis anestesinya di Bandung, konsultannya juga di Bandung, magister kesehatannya juga di Bandung. Oh ya. Cukup apa? Jauh juga ya mobilitasnya, dok ya? Sebagai anak kolong kalian biasa ya. Oh begitu, anak tentara juga rupanya? Iya. Oh ya, itu makanya ada kaitannya tadi kan, di Cimahi, di Pusdikpom. Di Pusdikpom, lahir di rumah sakit tentara, kemudian juga nanti kuliahnya juga di Bandung ya. Berarti itu dok ya, dari lahir di Cimahi, kemudian sejak TK di Ambon, ya, kemudian kuliahnya di Bandung ya. Perkenalannya hanya itu dok, perkenalannya. Ya, yang mau diketahui apa lagi Pak? Ya mungkin di Ambon, memang di Pulau Ambon ya? Di kota Ambonnya di ini apa namanya Denpal. Oh di Denpal, ya. Denpal di Skip. Tidak di luar Ambon ya? Enggak, hanya di kota Ambonnya. Jadi di Ambonnya dari TK sampai SMA-nya. Tapi memang kan asal orang tuanya dari Ambon memang ya, atau Maluku ya? Bapak saya dari lahirnya itu di Dobo. Oh lahir di Dobo. Iya. Mama saya itu setengah Bandung. Setengah Bandung? Iya, karena kakek saya itu kenil dari dari Maluku Tenggara juga, dari Tepa. Tetapi nenek saya dari Bogor. Ya, berarti Indonesia. Oh ya. Indo ya, sudah. Indonesia saja lah. Campur. Ya. Oke, terima kasih, itu berarti perkenalan dok ya. Terus kemudian saya juga pengen tahu lagi ini dok, perkenalan cukup lah ya. Saya lebih ke mungkin tanya tentang profesi dok. Jadi tugas pertama di mana itu dok? Setelah selesai sarjana kedokteran ya, betul. Dokter umum ya. Jadi saya masuk kedokteran itu tahun 90, selesainya tahun 97.
kemudian langsung ditugaskan dulu masih Maluku Utara, itu masih satu provinsi dengan Maluku, jadi belum pisah. Jadi saya di Maluku Utara. Di Maluku Utara sempat di rumah sakit umum yang di Ternate, kemudian selanjutnya saya ditugaskan SK-nya itu ke namanya Puskesmas Loleo Jaya. Puskesmas Loleo itu Jaya. Adanya di Halmahera Selatan, mungkin Labuha ibu kotanya itu sekarang sudah jadi kabupaten dia. Nah dari situ nyebrang. Itu pasti terpencil itu ya? Bukan terpencil ya. Jadi tempat anak jin buang anak. Gitu. enggak dok. Maksudnya banget, bukan cuma terpencil, tetapi terpencil banget. Jadi karena gini Pak, saya tuh udah mempersiapkan diri saya ya. Saya jadi dokter, saya mau ditempatkan di mana saja saya ditempatkan, mungkin seperti mungkin bawaan kali dari tentara kan di SK sprint kemanapun pergi gitu. Jadi saya seperti itu, nggak mau kita main saya di sini aja lah yang enak gitu Jadi saya berpikir bahwa di mana saya ditaruh berarti di situ yang terbaik buat saya. Itu luar biasa tuh dok. Iya, tapi saya nggak membayangkan kalau tempat itu, Bapak tadi ngomong terpencil ya. Saya pas datang ke situ, wow, maksud saya itu nggak gini-gini banget kali maksudnya. Terpencil banget. Jadi di situ listrik nggak ada, jalan nggak ada, sepeda aja nggak ada gitu. Ya. Jadi kalau tadi disebut tempat jin buang anak jin berkemungkinan didatangi lagi karena menjenguk anaknya dong. Nah itu. Yes. Memang kerinduan saya ngeliat lagi bagaimana sekarang dia udah berkembang, karena saya dokter yang pertama di situ. Gitu, karena saking jauhnya. Jadi sebelum saya ada 3 orang dokter, maaf, laki-laki ditugaskan di situ nggak mau karena memang jauh banget. Jadi tidak ada transportasi laut reguler gitu loh. Jadi kalau ke situ dianterin sama dinas ke situ, nanti kalau udah habis tugas dijemput sama dinas gitu. Ya itu yang saya salut itu dok, karena dokter wanita nih terus ditempatkan yang sedemikian jauh itu. Tapi ya oke-oke aja. Sebaliknya yang tadi yang laki-laki 3 pun tidak tahan gitu. Nah itu yang perlu digali nih, nilai-nilai apa yang ada di dirinya dokter ini kan. Kalau mungkin tadi disebutkan warisan dari orang tua ya, orang tua mau bapak maupun kakek, ibu kan, dari ibu kan juga dari tentara dari ibu, juga toh, tentara Belanda, tentara Indonesia. Iya betul Pak. Mungkin itu ya dok ya. Iya, jadi gini ya, waktu di kuliah dulu itu kita selalu diajarkan gitu ya. Kita dokter, kita tuh tugasnya menyelamatkan nyawa, dan nyawa itu di mata Tuhan, di kota dan di desa sama saja berharga di mata Tuhan. Jadi itu yang saya pegang. Itu falsafahnya dok ya. Itu yang saya pegang gitu. Jadi ya pokoknya di kota dan di desa sama saja mereka berharga di mata Tuhan, dan masalahnya kan nggak semua orang mau ke desa gitu kan, kasihan mereka gitu. Ya dalam awalnya seperti itulah saya Pak gitu, sampai awalnya tuh Pak kepala dinasnya juga nggak mau saya pergi ke situ. Kepala Makanya dinasnya? Ya karena dia bilang, dok, sebelumnya 3 orang lelaki nggak mau ke situ, ngapain dokter mau ke situ? Lah kan saya SK-nya ke situ Pak. Enggak, kamu saya taruh aja di rumah sakit ya, biar di kota kan, di kota Ternate-nya gitu. 4 bulan sempat Pak. Oh di rumah sakit Ternate-nya. Terus saya balik lagi ke beliau. Enggak, saya balik lagi ya ke Pak Kepala Dinas Kesehatan. Saya bilang, dok, kan saya merasa nggak tenang karena SK saya bukan di rumah sakit. Saya ini mau ke situ gitu loh. Jadi ya namanya kepala dinas menganggap kita anaknya ya. Jadi beliau gini deh, nanti kita siapkan speedboat, nanti kita antar ya, nanti dokter ke sana, dokter lihat, mau nggak di sana gitu. Oh iya gitu, saya mau. Tetapi saya siapin semua barang-barang saya gitu loh. Jadi memang sudah diniatkan. Sudah memang tinggal di situ ya. Saya ke situ. Keren, begitulah. Akhirnya saya di situ, dan yang lucunya pertama kali saya datang itu ada yang seumur hidup sampai sekarang saya selalu mengingat itu gini, kepala desanya manggil saya Bapak Dokter. Oh, padahal wanita dipanggil Bapak ya? Kalau sekarang kan rambut saya pendek, mungkin bisa lah dipanggil Bapak kalau dari belakang ya. Tapi dulu itu rambut saya panjang, saya dipanggil Bapak Dokter, saya kaget juga kan. Sebabnya? Dari zaman Belanda mungkin, jadi di
Halmahera Selatan yang Labuha itu dari dulu udah ada dokternya, dari zaman Belanda tuh udah ada dokter. Dan rupanya dokternya tuh laki-laki semua. Jadi sebutannya itu Bapak Dokter. Ya. Berarti ini pertama kali wanita ya sudah dipanggil. Ya, jadi dikira itu satu kata. Bapak Dokter. Jadilah saya Bapak Dokter di sana. Harusnya Mama Bapak Dokter kalau satu kata. Iya, dia pikirnya itu Bapak Dokter itu satu kata. Jadi saya dipanggil dengan Bapak Dokter di sana. Jadi di sana berapa lama, Dok? Di sana saya 1,5 tahun. 1,5 tahun ya? Iya. Dan dinamikanya pasti banyak sekali lah ya? Iya, banyak sekali, luar biasa lah. Pada tahun itu ya? Iya, karena saya dokter pertama di situ dan itu kepulauan, ada 5 pulau besar, jadi itu semua daerah saya dan nggak ada jalan darat kan. Jadi kita pakai speedboat, puskesmas punya boat, itu jadi lewat laut semuanya. Dan di sana hanya pokoknya kalau sudah namanya masuk ke bulan September udah nggak bisa keluar karena ombaknya kencang. Jadi kita hanya bisa bekerja di bawah itu. Musim timur ada kan? Iya. Jadi tapi waktu saya di sana itu ada namanya BIAS. Bulan imunisasi anak sekolah. Jadi itu dia jatuhnya tuh di sekitar bulan Oktober. Nah, itu kan ada dananya ya. Kalau kita di desa jauh dari itu kan bisa aja buat laporan dana itu cair. Jadi akhirnya? Saya bilang nggak kerja nggak ada dana. Tidak kerja tidak ada dana. Ya nggak bisa cair dong. Kamu laporan fiktif nggak bisa. Nggak boleh. Lalu bilang, mau diterjang pun ombaknya besar bagaimana tuh? Besar gitu. Tapi Dok ini kan musim ombak. Ya udah pilih mau uang kerja. Sementara harus menempuh ombak yang sedemikian itu. Ya, tapi mereka bilang kalau gitu ya udah Dok kita kerja. Tapi dokter ini musim ombak gitu ya. Iya nggak apa-apa. Kan kita berdoa. Nanti ombaknya di belakang kita gitu. Itu keren juga itu Dok ya. Butuh keberanian yang itu makanya dokter pertama wanita di sana. Tapi keberaniannya melebihi 3 dokter pria yang sebelumnya. Kan itu Dok ya? Oke lah, itu 1,5 tahun di sana Dok ya? Setelah itu saya dipindahkan ke Piru, Serang Barat. Sekarang, dulu kan masih Maluku Tengah semuanya. Itu memang dari Provinsi Maluku memindahkan ke situ ya? Iya, itu juga saya kaget Pak. Karena kan saya sudah betah di sana. Ya akhirnya ya itu tadi tempat jin buang anak, tapi kok akhirnya betah gitu. Atau menjadi akrab juga dengan jin-jinnya gitu. Ternyata itu pusat. Nah itu ada ceritanya Pak. Waktu saya akhirnya harus pindah dari sana, itu perpisahan. Saya tuh dihadiahin batu. Masing-masing keluarga memberi saya batu. Batu apa tuh Dok? Nah saya nggak tahu itu batu apa Pak. Jadi dikumpulin di karton yang gede, itu karton apa ya, rokok yang gede banget itu, batu semua. Kan berat banget ya. Nah nanti batunya besar-besar begitu ya? Iya besar-besar. Bukan seperti yang kecil-kecil. Bukan seperti batu cincin begitu bukan? Ya, batu seperti batu karang Pak. Jadi saya bilang, aduh orang sini kenapa sih kok nggak usah lah kasih apa-apa, ngapain kasih saya batu gitu ya. Nah jadi tapi ini ya asisten saya lah ngomong, dokter namanya pemberian orang itu harus dibawa. Jadi saya bawa batu itu, berat banget kan batu. Menghargai. Menghargai harus begitu. Saya bawa. Jadi kan kita pindah-pindah, mana kondisi itu kan tahun 97 sampai 99. Ambon udah mulai rusuh. Nah, jadi berpindah-pindah tempat sering gitulah ya. Nah, nanti ketika saya sudah sekolah di Bandung, waktu spesialis itu, saya ditelepon sama asisten saya. Dia jadi ketemu jodoh lah ceritanya. Jadi ada yang saya tinggalkan di sana. Gitu. Dia ketemu jodoh di sana, menikah dan punya anak di sana. Dia ngontak saya, Dok, batu-batu yang itu di mana Dok? Ternyata itu batu bacan Pak. Yang belum diasah. Ya diberi tanpa ada penjelasan begitu ya. Ya sudah, nasihatnya pokoknya ada pemberian orang di bawah saja kan. Di bawah gitu. Jangan dilihat dari covernya lah istilahnya ya. Ternyata itu berharga gitu. Itu tempatnya batu bacan. Gitu, daerah itu ya. Berarti tadi berpindah ke Piru, di Piru sampai berapa lama itu Dok? Nah di Piru sama 1,5 tahun. Jadi sampai tahun 99 sampai 2001 pertengahan. Karena
dulu kan kita sistem kerjanya pegawai tidak tetap. Oh iya. Jadi itu atau sekarang tuh PPPK begitu ya? Beda lagi ya. Sekarang sudah beda. Jadi pegawai tidak tetap itu kalau dokter waktu saya awalnya itu kontraknya 3 tahun langsung. Oh iya. 3 tahun, nggak ada perpanjangan nggak. 3 tahun. Nah, saking saya terlalu jauh ya, informasinya juga kan belum ada HP dan sebagainya. Itu setelah saya pindah ke Piru, waktu itu ada kegiatan saya pergi ke Jakarta ke Kementerian Kesehatan. Saya dibilangin sama dirjennya, dokter masa PTT-nya udah selesai loh. Oh gitu. Oh PTT ya? Iya. PTT dokter sudah selesai. Saya bilang, nggak ada yang kasih tahu. Iya dokter udah lebih nih, udah 2,5 tahun gitu. Jadi gini, dokter mau sekolah apa? Kan ini dirjen yang ngomong langsung ya. Tinggal saya buatkan ini rekomendasinya. Dokter pilih mau di mana. Saya buatkan rekomendasinya. Dokter udah selesai gitu. Saya bilang nggak bisa segampang itu Pak. Di daerah sana kan waktu itu Ambon 2000 ya masih hangat panas lah, bukan hangat ya. Ya baru meletus lah itu ya. Ya jadi nggak ada dokternya, saya sendiri gitu loh, nggak mungkin saya meninggalkan masyarakat di Piru juga. Jadi ya saya balik lagi pulang ke, jadi istilahnya ya udah saya lanjutin PTT saya sampai selesai. Oh begitu. Gitu. Jadi spesialisnya itu setelah katakanlah konflik Ambon mereda ya? Iya, udah lama setelah saya spesialisnya masuknya tahun 2008 Pak. Oh begitu. Ya. Berarti sepanjang dari 2000 sampai 2008 lah baru spesialis ya? Iya. Oh ya, oke lah. Gitu. Berarti saya tadi mau, oke lah saya tanyai loncat dulu aja Dok. Sebetulnya saya pengen apa namanya mendapatkan cerita pengalaman bagaimana menangani pada saat konflik kan. Tapi saya loncati dulu ke pilihan anestesi Dok. Kenapa harus anestesi? Kenapa harus anestesi ya? Nah itu ya itulah ya. Kita merencanakan tapi Tuhan yang memutuskan kayaknya. Oh gitu. Jadi saya inginnya dokter anak. Oh begitu. Dokter anak ya. Anak, jadinya anak anestesi gitu. Itu bagaimana ceritanya dari anak ke anestesi? Jadi gini Pak, itu kan tahun 2007 saya berangkat tes. Jadi untuk sekolah spesialis itu ada batasan umurnya, gitu. Jadi waktu itu umur saya udah 35 di bulan Oktober kan. Nah, saya tes itu di bulan pergi itu ke Bandung 2007 itu di bulan Agustus. Mulai pendaftaran sampai tes dan sebagainya. Tapi sebelum tes saya pergi dulu kan, kita harus lihat medan dulu lah ceritanya. Saya ke bagian anak dan di situ ada senior saya dulu yang dari Manado. Dia bilang, "Oh, kamu mau ke bagian anak?" Saya bilang, "Iya." Jadi ya sudah sini ikut saya sebelum kamu memutuskan gitu loh masuk bagian anak. Jadi pas saya lihat di bagian anak, waduh kayaknya saya nggak mampu deh ya di bagian anak gitu ya. Menurut pikiran saya waktu itu. Terus ya jadi ada teman saya dari sini juga, dia waktu itu ambil spesialis kandungan kan, yang operasi sesar itu ya dokter kandungan. Dia bilang, udahlah kamu masuk anestesi aja biar nanti kita berdua di kamar operasi gitu. Saya mikir-mikir, oh ya bisa juga ya. Dan waktu saya zaman dokter muda koas, itu buku anestesi itu setebal itulah catatan Bapak. Ya kira-kira 200 halaman. Jadi dalam pikiran saya, oh berarti gampang dong ya belajarnya gitu. Itu saya pilih anestesi. Oh hanya sesederhana itu ceritanya. Ternyata salah besar Pak. Ya, setelah anestesi kemudian ada spesialisnya lagi ya, subspesialisnya lagi ya. Subspesialisnya. Oke. Ya. Itu saya baca-baca dulu ya, semalam. Biar ada bahan saya bicara. Oke lah, berarti begitu ya. Terus saya pengen tahu seberapa penting sih anestesi itu Dok? Ini sekaligus kita memberikan informasi pada publik ya. Nah, jadi anestesi, ilmunya anestesi itu mungkin kalau orang awam kenalnya yang ngebius ya, bius pasien. Tapi ini nggak apa-apa ya Dok ya? Iya, disampaikan nggak apa-apa. Nggak bayar gitu loh? Nggak, pelajaran ini. Jadi apa ya, untuk masyarakat tahu gitu kan. Anestesi ya dia mempelajari tentang ngebius. Nah, yang dibius itu mulai dari ya
ibu yang hamil atau pasiennya bayi baru lahir. Ya. Bayi baru lahir? Iya, kalau dia punya kelainan bawaan, kan harus dioperasi ya, yang tetap harus dibius gitu. Jadi sampai orang tua, ya misalnya dia mau operasi ya kita ngebius. Jadi dari dalam perut janin sampai orang yang sudah tua kita bius, itu satu. Yang kedua namanya kan terapi intensif, jadi anestesi dan terapi intensif sekarang nih ininya ya, gelarnya tuh namanya begitu ya, spesialis anestesi dan terapi intensif. Terapi intensif mungkin yang kita kenal dengan ICU. Ya, maksudnya nanti ruang terapi intensif ya. Jadi menangani pasien-pasien yang berat ya, beresiko misalnya napasnya berhenti atau jantungnya berhenti, yang resiko ke situ kita atasi. Jadi itu di ruang intensif. Dan yang berikutnya juga anestesi mempelajari tentang bukan menghilangkan nyeri di kamar operasi aja waktu kita bius pasien, tetapi namanya pain management ya. Jadi pain management. Jadi pain management itu misalnya ada orang yang apa ya, kalau orang awam banyak ya, HNP ya, apa ya, sakit punggung, sakit lutut, sakit gitu ya. Nah kalau dulu mungkin langsung dioperasi, tetapi sekarang ada yang namanya minimal invasif gitu. Jadi jangan operasi dulu. Jadi nanti dengan cara pain intervensi namanya. Jadi dengan obat, alat yang ada. Itu masih bisa diatasi, ya udah dia nggak butuh operasi. Jadi gitu. Kalau sampai sejauh itu dong ya? Iya, jadi anestesi memang berkembangnya pesat sekali. Jadi pada prinsipnya semuanya memang berkembang dong ya? Iya betul. Termasuk anestesi. Termasuk itu. Anestesi juga. Artinya ya anestesi memang urgen juga bagi dunia medis lah gitu. Iya, jadi kan intinya seorang dokter bedah yang hebat itu dibaliknya harus ada anestesi yang hebat juga. Itu dokter bedah yang ngomong, ada itu kata-katanya dari saya nggak ingat namanya, orang Amerika. Jadi sehebat-hebatnya dokter bedah, dia nggak mungkin operasi kalau pasiennya nggak dibius, kan pasti merontak dong. Ya betul. Itu penjelasan yang logis, itu sederhana. Kalau mau dioperasi harus dibius dulu, kalau enggak ya memberontak dia, kesakitan. Baik dok. Tadi yang saya sampaikan dok, ya loncat dulu tadi kan. Nah sekarang saya pengen cerita pengalaman dokter dulu pada saat melayani masyarakat di masa konflik lah ya. Karena itu saya pikir lebih kompleks ya. Artinya melaksanakan tugas medis tapi di kondisi yang tidak damai gitu. Kondisinya sedemikian, kalau memang saya belum bertugas ketika itu ya, masih pendidikan. Tapi kalau saya mungkin diakses di YouTube gitu kan, atau cerita-cerita dari senior-senior dan seterusnya itu, sedemikian kacaunya keadaan waktu itu. Nah, bagaimana dokter pada saat itu menjalankan tugasnya dihadapkan pada kondisi yang sedemikian itu, bagaimana dok? Iya, ada konsep-konsep yang bagaimana atau banyak pengalaman yang bagaimana mungkin bagi kita bisa bermanfaat gitu dok? Iya baik, jadi waktu itu ini dari mata saya ya, maksudnya kan mungkin yang beredar di media macam-macam gitu, tapi ini dari mata seorang dokter Ina gitu yang ada di tengah-tengah itu ya. Jadi saya masuk ke Puskesmas Piru itu bulan Juni, akhir Juni 1999. Akhir Juni 99. Ya. Setelah serah terima segala macam di sana ya, di Ternate. Nah, saya masuk di situ, itu kan Ambon Rusuh itu mulai dari Januari 99 kalau nggak salah ya. Jadi waktu saya masuk situ memang Ambon sudah rusuh gitu, sudah nggak kondusif lah. Ya katakan sudah 6 bulan itu. Ya, tapi di Piru, Seram Barat itu waktu itu masih kondusif. Masih kondusif. Jadi selama sebulan itu saya bisa kalau puskesmas itu namanya pusling, puskesmas keliling gitu. Jadi di situ tuh bisa kita pakai kendaraan ambulans darat lah sampai ke desa paling ujung.
yang saya waktu itu desa terujungnya tuh desa Katapang namanya ya, yang berbatasan dengan Ihaluhu yang di Seram Barat itu. Jadi saya udah sempat tuh sampai di semua desa, saya udah turun selama 1 bulan sebelum di Piru sendiri kena rusuh gitu. Jadi saya udah lihat, oh iya daerah ini pelayanan lah gitu ya ke masyarakat. Nah kemudian di Piru itu saya ingat sekali rusuhnya itu terjadi pas tanggal 17 Agustus 1999. Karena itu kan hari kemerdekaan ya, harusnya kita upacara, tetapi kondisi tegang banget. Seharusnya merdeka, malah ya seharusnya merdeka, tapi kita seperti main drama yang ada bom pung. Dan itu benar-benar yang bergetar gitu. Saya bilang, waduh, ini rakitan loh Pak, tapi hebat banget bisa. Jadi dan karena memang sudah kondisinya udah tegang kayaknya. Jadi saya pegawai itu di puskesmas banyak Pak ya, sekitar 50 orang. Itu ya udah pada memang mencari jalannya masing-masing. Saya kan dari luar ya, masuk ke situ, ya saya mau kemana? Ya saya tetap aja di rumah dinas yang deketan dengan puskesmas. Karena pada saat itu pun korban berjatuhan. Dan dibawa ke puskesmas. Jadi mengalami memang kedaruratan di situ, artinya ya kurang personil, nggak ada personil, saya. Oh sendirian? Saya sendiri. Nah saya dan waktu itu ada adik saya perempuan, dia orang IT. Baru selesai kuliah di Malang dan dia datang kejebak di situ. Jadi bayangin orang IT yang kalau ngelihat darah dia pingsan. Nggak ada orang, jadi saya dibawain korban pasien ya. Kalau saya mah pasien itu pasien saya gitu. Jadi ini rumput gini Pak, ditaruh semua berjejer. Dirawatnya di atas rumput begitu? Iya, karena PLN-nya kan terbakar, padam listriknya. Ambulans itu punya lampu sorot belakang. Jadi ambulans saya hidupin, sorot lah Kak. Jadi seperti lapangan rumput gitu depan puskesmas, disorot, gak diatur lah di situ para pasien saya dari kedua belah pihak. Yang membantu dokter ketika itu? Adik saya. Jadi kalau ada yang diberdayakan ya. Ada yang luka, saya harus jahit, dia harus motong benangnya. Saya bilang kamu nggak usah lihat. Saya bilang potong, kamu tinggal potong benangnya, terus lihat lagi ke tempat lain, jangan sampai pingsan dia. Sampai akhirnya dia bisa melihat darah gitu. Karena terpaksa ditemui setiap hari ya. Jadi justru yang ada temenin saya waktu itu ya dari polisi yang ada di situ, dari polsek ya, sama dari Koramil yang ada di situ. Jadi puskesmas itu punya 2 bangsal, satu harusnya untuk yang laki-laki, satu untuk perempuan. Jadi saya pisahin juga gitu korbannya, jangan sampai nanti saya udah bagusin nanti kacau lagi gitu ya. Jadi saya udah selesai masukin ke bangsal masing-masing yang beda masing-masing, dan saya minta ke yang jaga, tugas saya sebagai dokter sudah ya, tolong amankan, jangan sampai terjadi apa-apa lagi atau orang luar masuk. Oh artinya dipengaruhi oleh penyebab konfliknya itu maksudnya? Iya. Jadi dibedakannya itu? Iya, harus dibedakan karena ini di luar kan sudah benar-benar ribut banget misalnya. Jangan, saya nggak mau pasien saya ada yang korban dari pihak manapun gitu loh. Karena nanti kan dibilang, wah nanti diapain sama dokternya di situ, atau sengaja gitu dibuat begitu gitu ya, dicederai ceritanya. Kan saya dokter gitu, saya nggak ada merah dan saya nggak putih, saya merah putih gitu. Jadi tidak merah tidak putih, enggak, tapi saya merah putih. Itu intinya di situ. Jadi tapi ada nggak dok mengalami sebuah ya katakanlah katakanlah dokter itu dipaksa untuk Anda di mana gitu, Anda di sisi sini atau di sisi sana? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Memang karena dari awal sebulan pasca rusuh itu saya langsung turun ke semua desa itu. Jadi ya mungkin sekitar lebih dari 50% itu desa-desa itu yang ya saudara-saudara saya yang muslim gitu kan. Nah jadi kasihanlah di sana ibu hamil, anak-anak yang harus saya layani. Jadi kan tadi saya merah putih, saya dokter, saya datang ke sana. Dan ya kan zaman itu mungkin Bapak tahu kan kalau mau kemana-mana harus kita minta pengawalan dong gitu. Saya enggak, saya mau menunjukkan bahwa saya merah putih. Gitu. Jadi saya pergi ke mereka, terus saya bilang saya dokter kan dari Piru, saya mau melayani, tolong saya.
Jadi tidak ada yang kemudian di pos mana tuh ditanya Anda di sisi mana ini? Oh ya, jadi memang benar ada pos-pos gitu. Saya dengan santainya aja, saya dokter Ina ya dari Piru, saya mau melayani di sini. Jadi nanti kalian ikut saya lah di ambulans, bantu saya nanti ya. Kalian nanti bagian daftar, bagian obat, bagian apa gitulah. Oh malah jadi saya memberdayakan mereka gitu. Jadi salah satu triknya diberdayakan saja orang-orang yang bertanya diberdayakan gitu, saja agar Anda tahu bahwa ini adalah tugas kemanusiaan, bukan yang bagaimana kan gitu ya. Namanya manusia, apapun identitasnya ya manusia kan gitu dok ya. Ya kita nolong intinya gitu. Saya mau kesini gitu. Apapun latar belakangnya, Anda manusia yang harus ditolong kan gitu ya. Yang memerlukan pertolongan kita nggak mungkin sendiri gitu. Ya artinya apa namanya, ini misi kemanusiaan lah gitu dok ya. Intinya jadi, itu misi kemanusiaan gitu. Jadi ya padahal itu memang tegang banget. Jadi misalnya hari Sabtu sebelumnya dari Koramil, dari Camat, dari apa turun ke situ ya dilempari rakitan lah. Oh begitu. Padahal mereka dengan senjata dan sebagainya gitu ya. Saya enggak nyetir ambulans hari Sabtu, saya belajar nyetir ambulans, baru belajar nyetir hari Seninnya saya pergi ke situ. Sendiri karena yang lainnya nggak mau ikut gitu kan, takut. Waktu itu kan saya masih gadis, jadi katanya dokter kita kan sudah punya anak, kita takut. Jadi justru apa ya itu tadi dok, saya salut lah ya dengan dokter wanita sendirian, tapi justru berani gitu loh, melebihi keberaniannya para laki-laki kan itu. Ya oke lah, berarti itu dok ya pengalaman pengabdiannya sampai sedemikian itu ya di daerah konflik, artinya menghadapi situasi yang sedemikian itu ternyata dokter itu mengatasinya itu adalah dengan ini yang kalau menurut saya nih dok ya. Jadi menghadapi perbedaan-perbedaan itu kuncinya satu, cari benang merahnya atau cari persamaannya. Jadi kalau kita fokusnya di perbedaan ya memang nggak akan ketemu. Tapi kalau dicari di persamaannya, misalnya Anda ada yang suku inilah, suku itu, atau agama ini, agama itu, persamaannya adalah sama-sama manusia. Maka gunakan kacamata kemanusiaan akan masuk di semua gitu. Nah, masuk di semua lini. Nah, itu tadi kan yang dokter gunakan, aku bahasa saya seperti itu dok. Tapi bahasanya dokter kan seperti itu. Saya petugas kesehatan, misi saya misi kemanusiaan kan gitu. Jadi manusia latar belakang bagaimanapun, saya akan bantu kan gitu. Karena Tuhan tadi bagaimana dok? Tuhan itu nyawa sama berharga di mata Tuhan dimanapun gitu ya, siapapun kita nggak memandang ini harus yang ini harus yang itu, enggak, dimanapun siapapun gitu. Artinya ternyata dok di sektor manapun yang dibutuhkan dari seorang manusia oleh manusia lainnya itu adalah kebermanfaatannya kan dok. Dokter kan mau sukunya apa, agamanya apa, itu bukan urusan. Jadi dokter juga nggak bisa minta diturunkan sebagai suku apa. Betul. Kemudian agama itu ya karena keyakinan itu ranah privat. Pada misi kemanusiaan ya kita tidak menggunakan itu kan gitu dok. Jadi itu yang mungkin kita harus fair dok ya. Dalam menjalani kehidupan bersama yang lain lah gitu ya. Oke lah. Itu ya dok, artinya ada nilai-nilai kemanusiaan di dalam bidang medis lah ya. Ya memang medis itu kan jelas-jelas tugas kemanusiaan dok ya. Betul. Itu begitu dok ya. Oke. Mungkin ada sebelum diakhiri nih dok. Ada pesan-pesan apa yang untuk kita semua bisa pedomani gitu dok. Sehingga ya mungkin hari ini kita semuanya sudah tahu lah bahwa kita masih di level sekian gitu dok. Di dalam berkehidupan ini kan kita masih di level sekian, tingkat literasi sekian dan seterusnya lah dok. Dari kacamata medis bagaimana lah? Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin bisa kita ini dok. Iya baik. Jadi sebenarnya dunia medis dunia medis itu sesuatu yang sangat unik. Kemudian kita ada di dalamnya itu kita harus melihat dari kacamata yang positif gitu. Karena kita mungkin banyak orang ingin jadi orang medis ya, tetapi tidak semua orang terpilih ya untuk itu. Oh gitu. Untuk menjadi misalnya saya seorang dokter. Nah,
kalau kita sudah ada di dunia medis, maka ya tadi kita harus benar-benar menggali potensi kita untuk bermanfaat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Jadi seperti tadi Bapak bilang, saya ada subspesialisnya ya, itu subspesialis khusus ya intensive care ya, jadi di ruang intensif. Kalau mau dilihat dari situ aja, untuk apa sih saya ada di sini? Terusnya ada gunanya? Ya, maksudnya levelnya saya harusnya di provinsi dong, Pak. Oh begitu, ya. Ya kan? Tetapi saya nggak melihat dari sudut itu. Tapi yang saya lihat kebermanfaatan saya gitu. Kan nanti dibilang lah, lu dengan kemampuan kamu seperti itu, emang kamu bisa ngapain di sana? Saya lebih bermanfaat di sini daripada di sana. Maksudnya mungkin keterbatasan rumah sakitnya dan sebagainya, tetapi enggak. Yang tadi bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Kita bekerja. Jadi saya ada di sini, saya mencintai ini Pulau Sera, Mas Sohi, saya kerja di sini dan saya sudah melihat, oh ya, saya bermanfaat di sini karena dengan segala yang terbatas itu adanya limited resource. Tetapi kita bisa melakukan yang jauh di luar jangkauan pikiran kita gitu loh. Misalnya, waduh, ini pasien harusnya ada di kota nih, saya harus punya ini supaya dia selamat. Tetapi enggak. Kita diciptakan oleh Tuhan dan nyawa kita punya Tuhan. Jadi ujung-ujungnya akhirnya kita kembali kepada Tuhan gitu. Saya selalu, pasien saya yang berat banget, saya bilang segala sesuatu terjadi bukan kebetulan, tetapi ada maksudnya. Dan nyawa itu di tangan Tuhan. Secara medis, secara teori, kamu pasti mati. Tetapi saya sebagai orang beragama, kita punya Tuhan loh. Kita berdoa minta dan berupaya. Saya melihat dengan sendiri gitu loh, bahwa ternyata kuasa Tuhan luar biasa. Dan ada profesor saya yang ngomong, Prof. Edi ya, dari Surabaya, beliau bilang, Ina, kamu jangan khawatir kerja di tempat yang terpencil. Kerjakan apa yang kamu bisa, maka NTT nanti Tuhan tolong. Itu dari saya. Oke, ya. Terima kasih, Dok. Ini cukup menarik lah sebetulnya. Kalau saya mau gali lagi itu nggak berhenti memang. Betul. Saya. Tapi waktunya terbatas. Ini langit juga sudah tidak lagi terang. Maka harus kita akhiri, Dok. Baik, sekali lagi terima kasih, Dok, atas berkenan hadirnya di sini, memberikan ya pencerahan-pencerahan lah. Itu walaupun hanya beberapa, tapi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Terima kasih, Dok, atas hadirnya sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa terus bermanfaat bagi orang banyak lah, Dok. Iya, semoga menginspirasi juga yang lain. Amin. Ya, terima kasih.